man qara'a bi ayataini min akhiri suratil Baqarah lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dari Amanah Rasul, kalau kita kan yang tiga terakhir ya, melalui bagus, maka dia pada malam hari, maka dia akan tercukupi, akan terjaga pada malam hari itu juga. Kalau dari Imam Nawawi, khasiat dari ayat ini adalah satu, bahwa kalau kita membacanya setiap malam, maka kita akan dijaganya, akan tercukupi di malam itu, sehingga bangun tidur kita badannya sehat dan sebagainya, pokoknya terjaga, insya Allah tidak khawatir. Kemudian yang kedua, bahwa kita akan diringankan dari beban kehidupan kita menurut Imam Nawawi. Kemudian kalau kita sering-sering membaca ayat ini, jin setan pada melayu. Nah, mudah-mudahan apalagi ada ayat kursinya dan sebagainya yang dibaca di rumah ini, mudah-mudahan jin setan iblis yang ada di rumahnya Bapak ini, Bapak Sipin, pada kabur kabeh dari rumah ini. Itu faedah daripada ayat ini, maka dibacakan sering di acara-acara tahlilan. Kita masuk kepada ayat ini. Sebelumnya juga kita kasih tahu dulu bahwa ayat ini tiga ayat ini membahas perkara 5 perkara. Kalau menurut beberapa ulama, termasuk paham kita, kalau saya pernah ngaji ini, ayat ini punya 5 persoalan. Satu, pertama adalah menyangkut masalah kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha dari segala maha, punya maksudnya super powernya Allah, superioritasnya Allah, kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini, termasuk pada kita sebagai manusia, makhluk ya. Jadi bumi, langit dan dunia ini adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, di dalam 3 ayat ini mengandung persoalan belas kasihan Allah, rahmatnya Allah, rahimnya Allah. Kemudian yang ketiga, di ayat ini juga mengandung keimanan, rukun iman. Walaupun yang dari itu ada 5, yang ada 4, tetapi di sana entah saya jelaskan semuanya ada rukun imannya, ada 6. Kemudian di ayat ini juga membahas tentang persoalan tata kehidupan, jadi tentang persoalan-persoalan kehidupan. Kemudian yang terakhir di sana ada doa. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terjemahnya, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Karena kata-kata ini samawat, artinya ini langit-langit, jadi langit itu banyak. Jadi Allah itu mencipta, artinya ini sebenarnya Allah ini sebelum ada langit dan bumi, Allah menciptakan sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah ada. Kemudian diciptakan langit dan bumi, dan Allah ini setelah langit dan bumi diciptakan, Allah juga memelihara langit dan bumi termasuk seisinya, manusianya, menjaganya dan seterusnya. Selanjutnya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kemudian wa in tubdu ma fi anfusikum, jadi apa yang kita zahirkan, wa in tubdu, apa yang kita lahirkan, wa in tubdu ma fi anfusikum, dari hati kita, atau autuhuhu, atau yang kita sembunyikan. Jadi artinya secara mudahnya ini,
apa sing diunek-unek kita atau sing dilahirna atau sing ditutup-tutupi, kuwi Allah ngerti kabeh. Terus yuhasilkum bihillah, Allah itu akan memperhitungkan, akan menanyakan, akan menghisab, akan menghitungnya, akan menghukumnya. Wa yahrifiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan akan mengadab siapa yang dikehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Pada waktu turunnya ayat ini, para sahabat ini menangis. Ini kalau kita mungkin nggak begitu ini ya, karena nggak mendalami ayat ini, artinya maksudnya ayat ini, maka kita mungkin nggak menangis. Jadi para sahabat menangis. Ada yang cemas, ada yang pada tanda tanya, sehingga para sahabat berkumpul datang ke rumah Nabi menanyakan tentang ayat ini. Kami ini kan sudah disuruh berperang, mau berperang, suruh beribadah, menjalani ibadah, suruh berpuasa, tapi kok kita, apa yang kita unek-unekan di dalam hati kita kok mau dihitung gitu loh. Kalau yang lainnya enggaknya dihitung, kan karena apa yang di hati kita itu mau dinilai, mau dihukum. Misalnya ini Pak Sunarto misalnya ya, mohon maaf Pak Sunarto. Kalau misalnya Pak Sunarto atau saya lah, Pak Sunarto punya harta banyak, panen pari tebasnya oleh akeh. Nah aku lagi berarti duit. Lagi pada malam hari ini aku punya kereta, Pak Narto kebetulan malam hari ini pergi ya gitu, larang waktu rumah kosong. Nah terus kita punya kereten, kok naik Pak Sunarto lunga jam 9 lunga, aku ke rumah tak cikot duitnya. Padahal kita cuman hanya kereten niat, tetapi kalau di ayat ini akan dihukum, akan dihitung. Nah, itu para sahabat menangisnya di situ. Kita sudah berperang, sudah apa dan sebagainya, tapi kok masih mau dihitung. Itulah persoalannya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi di rumahnya, mengadu. Ya, kemudian misalnya ada tetangganya cantik sekali. Waduh, ini ada di bojoku. Punya kerja. Tapi karena tidak dilahirkan, kok cuman kerja saja kok mau dihitung dosanya itu loh. Allah mau menghitung, mau menghisab. Ini persoalannya. Kemudian ayat berikutnya. Sebelum ayat berikutnya ini turun, para sahabat itu datang ke rumahnya Nabi tadi diskusi. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Hai para sahabatku, kenapa kau menyaksikan terhadap apa yang diturunkan Allah kepadaku? Apakah tidak seperti umat-umat yang terdahulu? Kalau umat-umat yang terdahulu sami'na, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh para rasulnya. Sami'na wa asoina, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa kamu akan seperti itu? Tapi pada waktu diskusi di rumahnya itu, para sahabat yang datang itu mengatakan sami'na wa asoina, ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Karena seperti itulah malaikat Jibril itu datang. Pas ayat kan hampir sama dengan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Selanjutnya ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Para rasul itu telah beriman. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'min. Para rasul itu, para nabi
telah beriman kepada apa yang diturunkan unzila ilaihi mir rabbihi dari Tuhannya, wal mukmin termasuk orang-orang mukmin. Jadi para sahabat itu tadi telah walaupun dia lahir batin, jadi apa yang ditohirkan, apa yang dikerentekan itu mau dihitung dosa atau tidak dosanya yang mau dihitung, dihisab. Tapi para sahabat itu meyakini sami'na wa ata'na, mendengar akan taat, walaupun yang di hatinya mau dihitung pun mau gitu loh. Karena tadi Nabi mengatakan, apakah kamu mau seperti umat-umat yang terdahulu? Tetapi namanya Allah punya kasih sayang. Dia menurunkan ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Para rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, mir rabbihi wal mu'minun, termasuk orang-orang mukmin. Kullun amanna billahi wa malaikatihi. Kemudian mereka semua beriman kepada Allah. Berarti ini kan ada rukun iman, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada para nabi, wa rusulihi, kepada rasul, la nufarriqu baina ahadin mir rasuli. Berarti mereka juga tidak akan membeda-bedakan antara nabi atau rasul yang satu dengan yang lainnya. Jadi mereka adalah utusan. Jadi keberadaan para rasul itu yakin, tidak kayak orang Kristen kepada Muhammad dianggap Muhammad itu nabi palsu. Isa oleh orang Israel, Muhammad oleh orang Israel, Nabi Isa juga dianggap nabi palsu oleh orang Israel, termasuk kalau orang-orang Kristen kepada kita Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Tapi kalau orang Islam, para nabi-nabi yang itu, apalagi yang 25 nabi itu, diakui keberadaannya sesuai dengan umat-umatnya dan posisi zamannya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian mereka mengatakan, saya mendengar dan wa ata'na, dan saya akan mentaatinya. Ghufranaka, maka ampunanmu lah ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Jadi mereka berharap ampunan. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu berharap mendapatkan ampunan. Jadi ampunan dari Allah itu adalah segala-galanya bagi dia. Jadi walaupun lahir batin orang Rasul penting berharap dapat ampunan. Orang-orang yang beriman itu inginnya hanya mendapatkan ampunan dari Allah. Beribadah ingin dapatkan ampunan dari Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan kepada Tuhanlah kita akan kembali. Lah sami'na wa ata'na ini artinya apa? Rukun iman yang menyangkut takdir, qada dan qadar. Jadi duwe takdir kaya piye, nyong duwe takdir kaya itu, pemane ibaratnya hidupnya masih ya saya terima. Sami'na wa ata'na itu sebagai isyarat rukun iman yang ke-5, jadi takdir. Kemudian wa ilaikal masir, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita rukun iman yang ke-6, akhirat. Akan ada hari akhirat. Selanjutnya, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang kalau illa wus'aha, kecuali orang tersebut sanggup menanggung bebannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan apa yang kebaikan yang kita lakukan maka akan diganjar, wa 'alaiha maktasabat, dan kejelekan yang kita lakukan walaupun sekecil apapun juga akan diganjar. Kebaikan kita dilaksanakan akan diganjar, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan akan diberi siksaan. Kalau
kita melakukan sesuatu itu di hati kemudian dilaksanakan dapat ganjarannya itu 10 kali lipat. Tapi kalau kita ngampet kepengin maksiat seneng karo tanggane tapi kita ora sida jalani nilainya orang melakukan cuma ngampet toh itu pahalanya 1. Tapi kalau tidak melakukan pahala 1. Tapi kalau melakukan kebaikan niat aktif apa nyumbang masjid yang panen aku apa nyumbang 10 juta misalnya. Tapi kalau dilakoni begitu panen bisa lah orang kepenak kebutuhan akeh gitu ya. Terus kita tidak memberikan duit itu kepada masjid, itu pun kita dapat pahala tapi 1 niat tapi angger dilakoni lipatnya 10. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna ya Allah, ya apa namanya? Ampunilah kami dari apa kesalahan kami in nasina aw akhtana, atau apa yang kalau kita lupa. Jadi kalau misalnya kita diberi amanat kepada orang, ini surat atau apalah atau duit, kok disampaikan karo Mas Sunar, kemudian di perjalanan kepleset, ya nggak sengaja duitnya hilang, ya gitu. Padahal kita tujuannya mau nyampaikan duit amanatnya Sunar, duitnya hilang. Lah ini kan nggak disengaja, ada kesalahan. Termasuk kesalahan, kalau lupa berarti kan karena kelupaan. Selanjutnya Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, dan janganlah Engkau berikan beban seperti beban berat yang telah Engkau berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Min qablina. Kemudian Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi supaya kita tidak diberi beban, minta kepada Allah jangan seperti beban yang berat seperti pada umat-umat yang terdahulu sehingga berat untuk menjalankannya, tapi berharap supaya diringankan bebannya. Kemudian selanjutnya wa'fu 'anna, kita memohon doa meminta maaf kepada Allah. Wa'fu 'anna waghfir lana, minta ampun. Jadi kalau tadi misalnya maaf ya karena bisa hilang, maaf, ampun berarti ya punya kesalahan banyak, minta ampun. Warhamna, minta rahmat, minta belas kasihan kepada Allah. Anta maulana, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Penolong. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, dan jauhkanlah kami dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir.